Saat baru saja menjejakkan kaki keluar dari pesawat, langkahku masih sedikit limbung karena lelah. Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta selalu punya aroma khas, campuran pendingin ruangan yang dingin menggigit, wangi kopi dari kafe yang tidak pernah sepi, dan semacam bau perjalanan yang sulit dijelaskan. Seperti ribuan kisah orang-orang yang baru datang dan pergi bercampur jadi satu. Roda koper kabinku berderit pelan saat kutarik melewati lantai keramik yang mengilap, dan aku menarik napas panjang, membiarkan paru-paruku terisi penuh. Seolah-olah dengan begitu aku bisa mengusir rasa penat yang menempel sejak seminggu terakhir. Seminggu penuh aku di Surabaya. Rapat demi rapat, presentasi klien yang tidak ada habisnya, lalu kunjungan pabrik yang membuat kepala dan tubuhku seperti diperas. Punggungku pegal, leherku kaku, dan yang paling kuinginkan saat itu cuma 3 hal. Pulang, mandi air hangat, dan memeluk suamiku, Fikri. Aku merapikan hijab bergo instan yang sengaja kupakai demi nyaman di penerbangan. Lalu senyum kecil tanpa sadar muncul di bibirku yang sedikit kering. Fikri sudah berjanji menjemput. Pesan terakhir yang kukirim sebelum pesawat lepas landas tadi siang masih terbayang jelas. Hati-hati di jalan, Mas. Aku nggak sabar ketemu. Dan dia membalasnya dengan emoji hati, juga janji akan menunggu di parkiran. Bagiku, hal kecil seperti itu cukup untuk membuat rasa capekku terasa lebih ringan. Aku mempercepat langkah, mendorong troli kecilku menuju area penjemputan. Di luar, langit Jakarta sudah mulai menggelap, warna jingga berganti ungu pekat, dan lampu-lampu jalan menyalakan garis-garis cahaya yang selalu kurindukan setiap kali pulang dari luar kota. Lalu, tepat setelah pintu kaca otomatis terbuka, mataku langsung menangkap mobil SUV hitam metalik kami, terparkir rapi tidak jauh dari lobi kedatangan. Hati kecilku langsung hangat. Fikri beneran menepati janji. Aku tersenyum lebar, dan rasa lelah seperti menguap separuh. Aku melintasi trotoar, mendekati mobil itu, tapi saat sudah dekat, aku tidak melihat Fikri di dalam. Kursi pengemudi kosong. Tidak ada siapapun. Aku berhenti di samping mobil, melirik sekeliling. Area penjemputan ramai, orang-orang berlalu lalang, tapi sosok suamiku tidak terlihat sama sekali. Mungkin ke toilet, atau beli minum, gumamku pelan. Dan disitulah ide iseng itu muncul. Aku menoleh ke pintu penumpang belakang, lalu mencoba menarik gagangnya, dan pintu itu terbuka. Tidak terkunci. Fikri memang punya kebiasaan ceroboh. Sering lupa mengunci mobil kalau cuma ditinggal sebentar. Aku langsung menahan tawa kecil. Sumpah, ini kesempatan sempurna. Aku kasih dia kejutan aja, pikirku. Aku membuka pintu sepelan mungkin, berusaha tidak menimbulkan suara. Cepat-cepat aku memasukkan koper kabinku ke lantai mobil, lalu menyelinap masuk. Mobil kami cukup besar, 3 baris kursi. Mobil keluarga yang kami beli tahun lalu, mobil impian Fikri. Aku segera merangkak ke baris paling belakang, baris ketiga, tempat yang sedikit sempit dan berdebu karena jarang dipakai. Aku meringkuk, berjongkok di celah antara kursi baris kedua dan ketiga, berusaha menahan suara napasku sendiri. Posisiku tidak nyaman, kaki mulai kesemutan, tapi aku menahan semua itu karena aku membayangkan ekspresi Fikri nanti. Aku membayangkan dia masuk, duduk, lalu aku tiba-tiba muncul dari belakang. Kejutaan. Aku sudah hampir bisa merasakan tawa kami. 1 menit, 2 menit, aku menunggu. Aroma parfum mobil yang kuspray minggu lalu masih ada. Samar bercampur wangi maskulin khas Fikri yang selalu menempel di jok. Jantungku berdebar bukan karena takut, tapi karena antisipasi. Dari kejauhan aku masih bisa mendengar dengung mesin pesawat, juga pengumuman yang menggema samar dari dalam terminal. Lalu, sekitar 3 menit kemudian, terdengar bunyi klik familiar dari kunci mobil. Pintu pengemudi terbuka. Aku langsung menahan napas. Senyumku sudah siap merekah. Dan dalam pikiranku aku sudah menghitung detik untuk menyergapnya. Fikri masuk. Aromanya langsung memenuhi kabin. Wangi parfum yang baru disemprot, ada sentuhan oat dan tembakau yang sangat kukenali. Aku hampir saja berseru, tapi di saat yang sama, aku mendengar pintu penumpang depan juga terbuka. Dan detik itu, senyumku membeku di tenggorokan. Gerakan tubuhku terkunci. Otakku seperti menolak menerima kenyataan. Aku sempat berpikir, mungkin rekan kerja? Mungkin supir? Mungkin siapapun. Tapi suara langkah kaki itu, cara orang itu duduk, dan, yang paling menghancurkan, sosoknya.
Itu bukan orang asing. Itu Selma, kakak kandungku sendiri. Aku tertegun, seperti orang yang tiba-tiba kehilangan napas. Selma, sedang apa di sini? Bukankah Selma seharusnya ada di Jerman? Mengurus bisnis ekspor furniturnya? Kapan dia pulang? Kenapa tidak memberi kabar? Dan, kenapa dia bisa bersama suamiku? Pertanyaan-pertanyaan itu menabrak kepalaku sekaligus. Aku tetap diam, meringkuk di tempat persembunyianku. Rasa isengku barusan berubah menjadi kebingungan yang menyesakan. Fikri menyalakan AC, suaranya berdesis hidup. Lalu mobil mulai bergerak pelan keluar dari area parkir. Dan di dalam mobil itu, aku mendengar suara Selma, dingin, datar, penuh perhitungan. Kamu yakin Kayla nggak akan curiga? Ini sudah seminggu. Aku merasa jantungku benar-benar berhenti. Fikri tertawa kecil. Tawa yang biasanya menghangatkan hatiku, kini terdengar seperti belati menusuk punggungku. Tenang, Kak, kata Fikri santai. Dia terlalu bodoh. Bodoh. Satu kata itu membuat darahku membeku di nadi. Aku menutup mulut dengan kedua tangan agar tidak menjerit. Jadi selama ini, di mata suamiku, aku cuma perempuan bodoh? Fikri melanjutkan, suaranya tetap ringan seolah membicarakan hal sepele. Dia terlalu sibuk sama kerjaannya. Terlalu percaya sama aku. Dia pikir almarhum ayah cuma ninggalin rumah sama sedikit tabungan. Dia nggak tahu soal wasiat asli yang kita pegang. Wasiat asli? Aku menahan napas begitu kuat sampai dadaku sakit. Kepalaku berputar. Selma mendengus. Bagus, katanya. Aku nggak mau kerja kerasku selama ini sia-sia cuma karena kecerobohanmu. Ingat, lusa batas waktunya. Notaris sudah aku urus. Tepat 6 bulan setelah ayah meninggal, kita cairkan semua aset di brankas itu. Semuanya. Tentu, jawab Fikri. Lalu kalimat berikutnya membuat tubuhku gemetar hebat. Setelah kita cairkan semuanya, kita bisa singkirkan dia. Singkirkan aku. Bukan sekadar selingkuh. Bukan sekadar bohong. Ini konspirasi. Ini rencana yang jauh lebih buruk daripada pengkhianatan biasa. Aku menggigil. Kedua tanganku menutup mulut semakin kuat, menahan jeritan yang sudah naik ke tenggorokan. Udara di baris ketiga mobil terasa menipis. Aku seperti tidak bisa bernapas. Pandanganku kabur. Aku ingin percaya ini mimpi buruk. Mungkin aku masih di pesawat dan ketiduran, tapi suara mereka terlalu nyata. Terlalu dekat. Selma kembali bertanya, gimana kalau dia tahu aku pulang? Fikri menjawab cepat, penuh keyakinan. Nggak akan. Aku sudah atur semuanya. Kamu masuk lewat jalur VVIP. Nggak ada yang lihat. Selama seminggu ini kita bergerak cepat pas dia sibuk di Surabaya. Sempurna. Mobil terus melaju membelah jalan tol bandara. Dan aku yang tadinya ingin memberi kejutan manis, berubah jadi saksi hidup rencana untuk merampas warisan ayahku dan menyingkirkanku dari hidup ini, dirancang oleh suamiku sendiri dan kakakku sendiri. Perjalanan dari bandara ke rumah kami di kawasan Bintaro biasanya memakan waktu sekitar 1 jam. Tapi malam itu, 1 jam terasa seperti seumur hidup. Aku tetap meringkuk di baris ketiga, tubuhku kaku, kaki mulai kram, dan setiap getaran mobil di jalan tol seperti mengguncang isi dadaku. Rasa sakit fisik karena posisi sempit itu tidak ada apa-apanya dibanding rasa sakit yang mengoyak kepalaku. Karena aku baru saja mendengar suamiku sendiri menyebutku bodoh, lalu membicarakan rencana, menyingkirkan, aku seolah itu hal biasa. Aku menggigit bibir bawahku sampai terasa perih. Aku berusaha menahan air mata agar tidak jatuh dan menimbulkan suara. Aku tidak boleh bergerak. Tidak boleh bersuara. Aku harus hidup. Dari celah kursi, aku mendengarkan setiap detail percakapan mereka. Mereka membicarakan brankas di sebuah bank swasta. Mereka membicarakan dokumen palsu yang sudah disiapkan. Mereka membicarakan bagaimana Fikri akan mengurus aku setelah semuanya selesai, membuatnya terlihat seperti kecelakaan. Kecelakaan. Aku merasakan dingin menjalar dari leher sampai ujung jari. Ini bukan lagi drama rumah tangga. Ini bukan lagi tentang kepercayaan yang retak. Ini soal nyawaku. Aku harus keluar dari mobil itu. Tapi bagaimana? Aku menahan napas, menunggu momen yang tepat, tapi mobil terus melaju.
Lampu-lampu tol bandara memantul di kaca, seperti garis-garis cahaya yang menebas malam. Di depan sana, suara mereka kadang merendah, kadang meninggi, tapi semuanya terdengar jelas bagi telingaku yang terlalu tegang. Lalu tiba-tiba, mobil melambat. Aku merasa badanku hampir jatuh karena perubahan kecepatan itu. Mobil berbelok. Jantungku berdebar makin kencang. Aku mengintip sedikit dari celah kursi. Aku berharap, semoga mereka akan langsung pulang. Semoga sampai rumah, aku bisa mencari cara lain. Tapi kenyataan jauh lebih buruk, dan sekaligus memberi celah kecil untukku. Mereka tidak menuju arah rumah. Mobil masuk ke area sebuah kafe elit di pinggir jalan utama. Lampu-lampunya terang, terlihat mewah bahkan dari sudut persembunyianku. Aku bisa melihat sekilas papan nama, lalu barisan mobil mahal di parkiran. Aku perlu kopi, kata Selma santai. Sekalian merayakan sedikit. Jangan lama-lama, sahut Fikri, nadanya seperti orang yang sedang menahan cemas. Aku harus segera pulang. Aku nggak mau dia curiga karena aku terlalu lama terjebak macet saat menjemputnya. Selma terdengar tertawa pendek, dingin. 10 menit. Aku cuma mau memastikan kita satu pikiran untuk rencana besok. Lusa. Mesin mobil mati. Suasana di dalam kabin berubah drastis. Sunyi sesaat, lalu terdengar bunyi klik sabuk pengaman dilepas. Pintu terbuka, lalu tertutup. Pintu satunya lagi juga terbuka dan tertutup. Langkah kaki mereka menjauh di atas aspal. Aku membeku. Aku menunggu. 30 detik terasa seperti 30 tahun. Aku harus yakin mereka benar-benar sudah masuk ke dalam kafe. Aku tidak boleh ceroboh. Karena kalau salah, kalau mereka hanya berpura-pura, aku selesai. Aku menelan ludah. Tenggorokanku kering. Aku menggeser tubuhku perlahan. Kaki kesemutan. Rasanya seperti ditusuk ribuan jarum. Tapi aku memaksa diri bergerak. Aku meraih gagang pintu di sampingku, dengan tangan yang gemetar hebat. Aku membuka pintu sepelan mungkin. Bunyi klik pelan terdengar seperti ledakan di telingaku. Aku langsung berhenti. Membeku. Menahan napas. Menunggu reaksi. Tidak ada suara. Tidak ada pintu dibuka dari depan. Tidak ada langkah kaki kembali. Aman. Aku segera menyelinap keluar, meraih koper kabinku yang tadi kuletakkan di lantai mobil. Tanganku gemetar begitu hebat sampai hampir saja koper itu jatuh dan menimbulkan suara berisik. Aku menggigit bibir, menahannya. Aku menutup pintu kembali, tanpa membanting. Jantungku berdetak kencang, seolah ingin meledak dari dadaku. Tubuhku terasa ringan dan berat sekaligus. Aku berjalan cepat menjauhi mobil itu, tanpa menoleh ke belakang, karena aku takut, kalau aku menoleh, aku akan melihat mereka berdiri di sana, menatapku, dan semuanya berakhir. Aku berbelok di tikungan pertama, lalu bersembunyi di balik barisan ruko yang gelap. Di sana, aku menempelkan punggungku ke dinding, menahan gemetar, menahan napas, menahan kepanikan yang ingin meledak keluar. Tanganku masuk ke tas, meraba ponsel. Begitu ponsel ada di tangan, aku baru sadar, tanganku begitu gemetar sampai aku hampir tidak bisa menekan layar. Aku harus pergi dari sini. Aku membuka aplikasi taksi online. Lokasiku terbaca. Aku memasukkan alamat rumahku sendiri. Dan saat itu, sebuah pikiran dingin menghantam kepalaku dengan keras. Aku tidak bisa lari. Kalau aku lari, mereka akan tahu aku mendengar semuanya. Dan mereka akan langsung memburuku malam ini juga. Aku harus kembali ke sarang ular itu. Aku harus berpura-pura. Aku harus bersandiwara seolah aku tidak tahu apa-apa. Karena satu-satunya cara bertahan hidup adalah membuat mereka tetap percaya aku bodoh. 5 menit kemudian, taksi online pesananku tiba. Sopirnya turun dan membantu memasukkan koper ke bagasi. Baru pulang, Mbak? Tanyanya ramah. Aku hanya mengangguk. Aku mencoba menjawab, tapi suaraku seperti hilang. Yang keluar hanya hembusan napas. Sepanjang perjalanan, aku menatap kosong keluar jendela. Lampu-lampu kota berkelip tampak seperti mengejekku. Fikri, pria yang kunikahi 3 tahun lalu. Pria yang selalu lembut, selalu mendukung karierku. Pria yang pagi tadi mengirim pesan, "Aku cinta kamu." Semua itu palsu. Dan Selma,
kakakku sendiri. Aku tidak pernah terlalu dekat dengannya. Selma selalu ambisius, dingin, dan materialistis, terutama setelah ibu kami meninggal. Tapi aku tidak pernah menyangka dia akan sejahat ini. Sejahat, merencanakan perampasan warisan, dan pembunuhan adiknya sendiri. Air mata akhirnya menetes, membasahi hijabku. Tapi ini bukan air mata sedih. Ini air mata marah. Mereka memanfaatkan kebaikan ayahku. Dan saat mobil taksi melaju di antara jalanan Jakarta yang padat, aku bersumpah dalam hati. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku akan merebut kembali apa yang menjadi hakku. Aku akan membuat mereka membayar. Taksi tiba di depan rumah. Gerbang masih tertutup. Fikri belum pulang. Bagus. Aku membayar sopir. Suaraku serak saat mengucapkan terima kasih. Aku menyeret koper masuk, membuka pintu rumah, dan begitu masuk, rumah itu terasa dingin dan kosong, seperti menyimpan rahasia yang selama ini aku tidak lihat. Aku menatap ruang tamu. Di dinding, foto pernikahan kami tergantung. Aku di dalam kebaya putih, tersenyum bahagia, dipeluk erat oleh Fikri. Sekarang, foto itu terasa seperti tamparan keras di wajahku. Aku segera menuju kamar mandi. Aku harus membersihkan diri. Aku harus menghapus jejak ketakutan. Aku mandi air hangat, membiarkan air itu membasuh keringat dingin dan air mata. Aku menggosok tubuhku kuat-kuat, seolah ingin mengusir kengerian yang menempel di kulitku. Setelah selesai, aku memakai daster rumah yang nyaman. Aku menyemprotkan sedikit parfum. Aku harus terlihat normal. Aku harus terlihat seperti istri yang baru pulang dinas dan lelah. Aku turun ke dapur, membuat teh hangat, lalu duduk di meja makan, menunggu. Menunggu pukul 9 malam. Menunggu suamiku pulang, sambil membawa wajah manisnya yang palsu. Dan ketika akhirnya aku mendengar suara gerbang dibuka, disusul suara mobil masuk ke garasi. Jantungku kembali berdebar. Tapi kali ini bukan karena cinta, karena tekad. Permainan dimulai. Pintu depan terbuka. Sayang, kamu sudah pulang? Suara Fikri terdengar panik. Aku berdiri dari kursi, berjalan dari dapur, dan memanggil dengan suara selembut mungkin. Iya, Mas. Aku di dapur. Fikri muncul dengan napas sedikit rengah. Wajahnya memasang ekspresi kaget yang dibuat-buat. Sayang, ya ampun, maaf sekali. Aku tadi terjebak macet parah di tol. Terus ada urusan klien mendadak. Aku baru mau jalan jemput kamu, tapi kamu sudah. Aku tersenyum. Senyum paling tulus yang bisa kukumpulkan dari reruntuhan hatiku. Enggak apa-apa, Mas. Aku tahu kamu sibuk. Aku tadi capek nunggu, jadi langsung pesan taksi aja. Fikri mendekat dan memelukku erat. Maaf ya, sayang. Aku benar-benar minta maaf. Aku membalas pelukan itu. Tapi tubuhku kaku. Karena aku sedang dipeluk oleh pria yang 1 jam lalu merencanakan menyingkirkanku. Dan di kemeja Fikri, aku mencium aroma kopi. Serta aroma parfum wanita. Parfum Selma. Aku menahan mual. Aku kangen banget, bisik Fikri di telingaku. Aku menahan diri agar tidak gemetar. Aku melepaskan pelukan itu pelan. Aku menatap matanya. Aku mencari kebohongan di sana. Dan aku menemukannya. Aku juga kangen, Mas, kataku lembut. Lalu, aku menjatuhkan umpanku. Oh ya, tadi waktu di bandara aku kayaknya lihat Kak Selma. Mirip banget. Apa dia pulang? Aku melihatnya jelas. Kepanikan murni melintas sepersekian detik di mata Fikri. Pupilnya membesar. Tapi Fikri aktor yang hebat. Dia langsung tertawa kecil, meski terdengar gugup. Kak Selma, kamu pasti salah lihat. Sayang, dia kan di Jerman. Kamu kecapean ya, sampai salah lihat orang. Tangannya mengelus pipiku. Aku tersenyum. Iya kali, mungkin aku memang kecapean. Aku memutar badan, pura-pura santai. Aku ke kamar dulu ya, Mas. Mau istirahat? Iya, istirahat. Aku buatkan teh hangat ya. Tawarnya cepat. Aku sudah buat tadi, jawabku sambil berjalan menuju tangga. Dan di punggungku, aku bisa merasakan tatapan Fikri yang masih mengawasiku. Seperti sedang memastikan,
Apakah umpan itu cuma kebetulan? Atau awal dari kecurigaanku? Aku naik ke kamar. Begitu pintu tertutup, aku mengunci. Aku bersandar di balik pintu. Napas memburu. Sandiwara babak pertama selesai. Sekarang, aku harus mencari tahu. Apa itu wasiat asli? Di mana brankas itu? Dan bagaimana caranya menghentikan mereka? Sebelum lusa tiba. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur membelakangi Fikri. Lampu kamar sudah dimatikan. Hanya cahaya tipis dari lampu taman yang masuk lewat celah gorden, membuat bayangan samar di dinding. Aku bisa mendengar napas suamiku teratur. Dalam, seolah tidak ada dosa di dadanya. Seolah tidak ada rencana pembunuhan di kepalanya. Sementara aku, mataku terbuka lebar. Setiap detik terasa seperti jarum yang menusuk kulit. Otakku tidak berhenti bekerja, memutar ulang setiap kata yang kudengar di mobil. Setiap nada suara Selma. Setiap tawa Fikri. Aku menelan ludah. Aku tidak boleh gegabah. Aku harus menunggu. Aku harus yakin dia benar-benar tertidur. Sekitar 30 menit kemudian, Fikri bergerak dalam tidurnya. Tangannya melingkari pinggangku, menarik tubuhku lebih dekat ke dadanya. Aku kangen kamu, gumamnya pelan, setengah sadar. Tubuhku menegang. Sentuhan yang dulu selalu memberiku rasa aman, kini terasa seperti sentuhan ular berbisa. Aku ingin menjerit. Aku ingin mendorongnya menjauh. Aku ingin lari. Tapi aku tidak melakukan apapun. Aku tetap diam. Ini adalah siksaan pertama yang harus kuterima. Aku menunggu. 1 jam penuh. Mendengarkan keheningan rumah yang kini terasa seperti perangkap. Lalu, jam dinding berdentang pelan. 2 kali. Pukul 2 dini hari. Inilah saatnya. Dengan gerakan sangat perlahan, nyaris tanpa suara, aku melepaskan lengan Fikri dari pinggangku. Aku menggeser tubuhku ke tepi tempat tidur. Setiap bunyi kecil dari kasur terdengar seperti guntur di telingaku. Aku berhenti. Mendengarkan. Tidak ada reaksi. Fikri tidak bergerak. Aku menurunkan kakiku ke lantai yang dingin. Berdiri. Menunggu beberapa detik lagi. Hanya ada suara napasnya. Aku berhasil. Aku melangkah keluar kamar tanpa menyalakan lampu. Cahaya bulan dari jendela ruang keluarga cukup untuk membimbingku. Tujuanku jelas. Ruang kerja Fikri. Ruangan itu ada di lantai bawah, di sebelah perpustakaan kecil peninggalan ayah. Selama ini, itu wilayah pribadinya. Aku jarang masuk ke sana. Aku selalu menghormati privasinya. Betapa bodohnya aku dulu. Aku membuka pintu perlahan. Engselnya berderit pelan. Aku membeku. Aku menunggu. Tidak ada suara langkah dari lantai atas. Aku masuk. Menutup pintu pelan. Di dalam, aku menyalakan lampu meja kecil yang hanya menerangi area kerja. Ruangan itu terlalu rapi. Buku tersusun lurus. Berkas tertata rapi. Aku mulai membuka laci satu persatu. Isinya cuma alat tulis, tagihan, berkas proyek. Tidak ada wasiat. Tidak ada dokumen mencurigakan. Putus asa mulai merayap. Di mana kalian menyimpannya? Bisikku. Mataku menyapu ruangan. Lalu, aku melihat sesuatu. Sebuah lukisan pemandangan di dinding. Sedikit miring. Aku mendekat. Aku ingat lukisan ini. Fikri membelinya sebulan setelah ayah meninggal. Katanya, biar suasana rumah baru. Tanganku gemetar saat aku menggeser lukisan itu. Dan di baliknya, tertanam sebuah brankas kecil berwarna abu-abu. Jantungku seperti dipukul palu. Ini dia. Aku teringat Fikri pernah berkata kunci brankas itu hilang dan isinya cuma dokumen lama yang tidak penting. Kebohongan. Brankas itu memakai kode digital. Aku menatap panel angkanya. Kode apa? Gumamku. Aku mencoba tanggal pernikahan kami. Gagal. Lampu merah berkedip. Tanggal lahirku. Gagal. Tanggal lahir Fikri. Gagal. Dadaku terasa sesak. Aku memejamkan mata, berpikir keras. Apa yang paling penting bagi Fikri? Atau bagi Selma? Sebuah pikiran dingin menusuk kepalaku. Aku mengingat samar tanggal lahir kakakku. 16 Oktober. Tanganku gemetar saat menekan.
16108. Klik. Brankas terbuka. Aku membeku. Hatiku runtuh berkeping-keping. Kode brankas suamiku adalah tanggal lahir kakakku. Aku hampir jatuh terduduk. Tapi aku memaksa fokus. Aku membuka pintu brankas. Kosong. Benar-benar kosong. Tidak ada uang. Tidak ada dokumen. Tidak ada wasiat. Hanya debu tipis. Kakiku lemas. Apa mereka sudah memindahkannya? Bisikku putus asa. Air mata menggenang. Aku meraba bagian dalam brankas, berharap ada sesuatu. Dan jariku menyentuh kertas kecil. Tipis. Terselip di engsel. Aku menariknya keluar. Sebuah tanda terima. Central Private Vault. Layanan Safe Deposit Box kelas atas di pusat kota. Nama penyewa, Selma. Tanggal sewa, 10 April. 3 hari setelah ayah meninggal. Dadaku terasa hancur. Ini brankas yang mereka maksud. Wasiat asli. Semua aset ayah. Pasti ada di sana. Dan mereka akan mengosongkannya. Lusa. Aku melipat kembali kertas itu. Aku tidak boleh mengambilnya. Mereka tidak boleh curiga. Aku menyelipkannya kembali ke tempat semula. Menutup brankas. Menggeser lukisan. Memastikan posisinya lurus sempurna. Mematikan lampu. Lalu kembali ke kamar. Fikri masih tidur. Aku berbaring lagi, membelakanginya. Tubuhku gemetar. Bukan karena takut. Karena marah. Sekarang aku tahu. Di mana, kapan, dan bagaimana mereka akan beraksi. Dan aku tidak bisa melakukannya sendiri. Aku butuh seseorang yang dipercaya ayah. Satu nama muncul di kepalaku. Pak Rahman. Pengacara lama ayah. Pagi datang terlalu cepat. Aku hampir tidak tidur semalaman. Pukul 5 pagi aku sudah bangun. Kepala masih berat, mata perih. Tapi pikiranku tajam seperti pisau. Aku salat subuh dengan hati yang bergejolak, lalu memaksa diri bersikap normal. Aku harus memainkan peranku hari ini. Peran sebagai istri yang kelelahan tapi bahagia setelah pulang dinas. Saat Fikri bangun, aku sudah di dapur, membuat nasi goreng dan kopi. Aroma masakan memenuhi rumah, seolah semuanya baik-baik saja. Pagi, sayang, katanya sambil memelukku dari belakang, mencium pelipisku. Tubuhku refleks menegang, lalu kupaksa rileks. Rajin sekali istriku. Harusnya kamu istirahat. Aku berbalik, tersenyum. Enggak apa-apa, Mas. Aku kangen masak buat kamu. Aku melingkarkan tangan di lehernya, menatap matanya. Aku capek banget sebenarnya. Kayaknya hari ini mau ke salon deh. Perawatan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Matanya langsung berbinar. Tentu saja boleh. Pakai kartu kredit aku aja. Kamu pantas. Aku tersenyum manis. Makasih, Mas. Tak lama kemudian, Fikri berangkat ke kantor. Dan begitu mobilnya menghilang di tikungan, topengku jatuh. Wajahku mengeras. Aku mengambil tas, kunci mobil, lalu pergi. Tapi bukan ke salon. Tujuan pertamaku adalah counter ponsel kecil di pinggir jalan. Aku membeli ponsel murah. Kartu SIM prabayar baru. Aku tidak akan menggunakan nomor lamaku. Fikri mungkin cukup pintar untuk melacaknya. Dari sana, aku berkendara ke sebuah kedai kopi tua yang sepi di kawasan Kebayoran. Aku memilih meja di sudut paling belakang. Tanganku gemetar saat menekan nomor yang kuhafal di luar kepala. Nomor Pak Rahman. Pengacara kepercayaan ayah. Telepon berdering. Halo? Suara tua dan serak terdengar. Halo, Pak Rahman. Suaraku bergetar. Ini, Kayla. Hening sejenak. Kayla? Nak, apa kabar kamu? Baik, Pak. Bapak bagaimana? Alhamdulillah. Ada apa? Tumben sekali menelepon. Aku menarik napas. Pak, saya butuh bantuan. Ini soal ayah. Soal wasiat ayah. Desahan berat terdengar. Bapak sudah menduga ini akan terjadi? Apa yang mereka lakukan padamu, Nak? Dadaku terasa lega. Bapak tahu. Aku menceritakan semuanya. Tentang mobil di bandara.
Tentang Selma dan Fikri. Tentang rencana mereka. Tentang brankas kosong. Tentang tanda terima Central Private Vault. Di ujung telepon, suara Pak Rahman berubah berat. Mereka lebih jahat dari yang Bapak bayangkan. Jadi benar ada wasiat asli, Pak? Tanyaku. Benar, Nak. Ayah membuat 2 wasiat. Wasiat kedua dibacakan untuk menenangkan Selma. Wasiat pertama, yang asli, disimpan oleh Pak Rahman. Seluruh aset inti perusahaan. Semua properti. Semua investasi besar, jatuh kepadaku. Selma hanya mendapat uang tunai. Kenapa tidak dibacakan? Ada syaratnya, kata Pak Rahman. Harus tepat 6 bulan setelah wafat, bersama Bapak sebagai pelaksana sah. Hatiku mencelos. Lusa, Pak. Ya, mereka pasti tahu. Salinan wasiat asli dicuri. Dokumen aset ada di brankas bank. Mereka ingin mengalihkan semuanya sebelum wasiat asli disahkan. Kita tidak punya waktu, kataku tegas. Pak Rahman ragu. Brankas atas nama Selma. Tidak bisa dibuka begitu saja. Aku menatap meja. Lalu berkata pelan. Kita tidak perlu membukanya, Pak. Kita akan buat mereka datang sendiri. Aku jelaskan rencanaku. Aku akan pura-pura menemukan surat ayah yang menyebut Central Private Vault. Mereka akan panik. Mereka akan menemaniku. Dan saat itulah, perangkap dipasang. Pak Rahman terdiam lama. Lalu berkata, Bapak akan ke Jakarta hari ini. Sore itu beliau tiba. Kami bertemu di hotel kecil. Beliau membawa map berisi wasiat asli. Kami menyusun detail rencana. Malamnya aku kembali ke rumah. Fikri sudah menunggu. Aku berpura-pura lelah. Lalu aku duduk di sampingnya. Mas, aku nemu sesuatu aneh di gudang ayah. Fikri menegang. Aku lanjut. Ada surat kecil. Ayah nyuruh aku ke Central Private Vault. Wajah Fikri pucat. Aku berkata ingin ke sana besok. Dia langsung panik. Dan seperti yang kuduga, dia menyebut Selma. Katanya Selma di Jakarta. Punya urusan di bank yang sama. Mereka akan menemaniku. Jam 11 siang. Besok. Fikri lalu ke ruang kerja, pura-pura ke toilet. Aku tahu. Dia sedang menelepon Selma. Umpan dimakan. Besok adalah hari penentuan. Keesokan paginya, suasana di dalam mobil terasa seperti kuburan berjalan. Aku duduk di kursi penumpang depan, di samping Fikri. Tangannya mencengkeram setir terlalu kuat sampai buku-buku jarinya memutih. Di kursi belakang, Selma duduk sendiri, tegak, dingin, mengenakan blazer hitam mahal. Wajahnya tenang, terlalu tenang, seperti seseorang yang sudah memutuskan takdir orang lain. Ini pertama kalinya aku melihatnya lagi sejak bandara. Dia hanya mengangguk singkat padaku di depan rumah. Tanpa pelukan, tanpa senyum, tanpa sapaan hangat kakak. Seolah aku ini sudah setengah mati. Kamu nggak apa-apa, Kay? Tanya Fikri gugup. Kelihatan tegang. Aku cuma gugup, jawabku pelan. Aku nggak tahu apa yang akan kita temukan. Tenang saja, katanya cepat. Ada Kak Selma. Benar, suara Selma dingin dari belakang. Kakak akan pastikan semuanya beres. Aku tahu arti kata beres di mulutnya. Mobil berhenti di depan gedung Central Private Vault, kawasan Sudirman. Gedung tinggi, dingin, mewah. Kami turun. Mas, turun lagi ke basement 3. Keamanan berlapis-lapis. Sidik jari. Retina mata. Detektor logam. Selma berjalan paling depan. Jelas, dia sudah sangat familiar dengan tempat ini. Kami dibawa ke sebuah ruangan privat. Kecil. Kedap suara. Tanpa jendela. 1 meja. 3 kursi. 1 pintu baja tebal. Silakan tunggu. Brankas Anda segera kami antarkan. Pintu tertutup. Terkunci. Bunyi klik magnetik menggema seperti palu godam. Kami sendirian. Selma duduk. Menyilangkan kaki. Menatapku. Jadi kamu menemukan surat ayah? Iya, Kak. Bagus. Setidaknya rasa ingin tahumu berguna. Aku pura-pura bingung.
Maksud kakak? Panel kecil terbuka. Sebuah kotak logam besar, safe deposit box, didorong masuk. Selma berdiri. Mengeluarkan kunci. Memasukkan kode. Klik. Klik. Kotak terbuka. Di dalamnya, sertifikat tanah, dokumen saham, berlian, dan sebuah map tebal di paling atas. Salinan wasiat asli, kata Selma dingin, yang mereka curi. Lalu dia menatapku tajam. Ini semua milik ayah. Dan sekarang, milikku. Apa maksud kakak? Wajah Selma berubah. Kamu pikir wasiat yang dibacakan itu asli? Ayah kita memberikan segalanya padamu, anak emasnya. Fikri mencoba menenangkan. Selma, tenang. Diam, bentaknya. Lalu Fikri mengeluarkan map lain. Surat pengalihan kuasa. Pulpen. Diletakkan di depanku. Tanda tangani, katanya datar. Alihkan semua aset ke perusahaan Kak Selma. Aku menggeleng. Aku tidak mau. Selma tertawa pelan. Lalu, dia mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah pistol kecil. Berkilau dingin. Fikri terkejut. Selma, apa-apaan ini? Kamu pikir setelah ini dia bisa hidup? Katanya dingin. Dia sudah tahu terlalu banyak. Pistol diarahkan ke keningku. Tanda tangani, atau aku tembak sekarang. Aku mengangkat kepala. Menatap matanya. Tenang. Pistol itu nggak akan berguna, Kak. Dia mengerutkan kening. Apa? Dan tepat saat itu, alang. Lampu putih mati. Diganti lampu merah darurat. Pintu baja mengunci otomatis. Palang tambahan turun. Ruangan terkunci sempurna. Interkom menyala. Suara Pak Rahman terdengar jelas. Selma, Fikri, semua percakapan kalian direkam. Percobaan pemerasan dan ancaman pembunuhan sudah cukup untuk penahanan. Wajah Selma pucat. Polisi sudah di luar. Jatuhkan senjata. Fikri ambruk. Sudah berakhir. Selma menatapku dengan kebencian gila. Kalau aku hancur, kamu ikut hancur. Dia mengangkat pistol. Aku berdiri. Yang menjebakmu, bukan aku, Kak. Keserakahanmu sendiri. Dia menjerit, menerjang. Dan saat dia menarik pelatuk, Fikri melompat. Dor. Aku menutup mata. Ketika ku buka, Fikri terhuyung. Bahu kirinya berdarah. Dia jatuh di kakiku. Selma terpaku. Pintu baja terbuka. Polisi masuk. Pak Rahman di belakang mereka. Selma diborgol. Pistol jatuh. Fikri dibawa tim medis. Aku berdiri, masih hidup. 1 minggu telah berlalu. Tapi bagiku, rasanya seperti 1 abad. Rumah itu kini sunyi dengan cara yang berbeda. Dulu sunyi karena damai. Sekarang sunyi karena kosong. Seperti medan perang setelah semuanya selesai. Aku mengemasi seluruh barang Fikri ke dalam kardus. Baju, sepatu, jam tangan, foto-foto kecil yang dulu kusimpan. Semuanya kutumpuk di garasi. Foto pernikahan kami yang tergantung di ruang tamu, sudah kuturunkan. Dinding itu kini telanjang. Seperti hatiku. Hari itu aku pergi ke rumah sakit. Fikri dipindahkan dari UGD ke ruang perawatan biasa 2 hari lalu. Peluru sudah diangkat. Lukanya tidak fatal. Di depan kamarnya, 2 polisi berjaga. Dia tersangka. Kaki tangan dalam konspirasi besar. Aku masuk. Bau antiseptik menusuk hidung. Fikri terbaring lemah. Wajahnya pucat. Kirs. Tua sebelum waktunya. Saat melihatku, matanya membesar. Kayla. Dia mencoba bangun, meringis kesakitan. Aku tetap berdiri di dekat pintu. Tidak mendekat. Bagaimana keadaanmu? Tanyaku datar. Lebih baik. Aku mengangkat tangan. Aku bukan datang untuk itu. Dia menelan ludah. Air mata menggenang. Aku minta maaf. Kay, aku benar-benar minta maaf. Aku diam. Memberinya waktu bicara. Aku dibutakan? Selma meracuni pikiranku. Dia bilang ayahmu tidak pernah menyukaiku.
Katanya aku cuma parasit yang menumpang hidup. Aku menatapnya tanpa emosi. Dia tahu aku selalu merasa kecil di sampingmu. Kamu sukses. Pintar. Semua orang kagum padamu. Aku mengangguk pelan. Jadi kamu memilih mengkhianatiku dan merencanakan membunuhku karena rasa rendah dirimu. Fikri menangis. Aku salah. Aku tahu. Dia menatapku penuh harap. Di bank, aku menyelamatkanmu. Aku tahu. Aku meletakkan map tipis di meja kecil samping tempat tidurnya. Surat gugatan cerai. Pengacaraku akan mengurus sisanya. Harapan di matanya runtuh. Tidak ada kesempatan kedua. Fikri, kamu menyelamatkan nyawaku. Tapi kamu menghancurkan pernikahan kita. Aku berbalik. Selamat tinggal. Aku keluar. Tanpa menoleh. Di kantor polisi, Pak Rahman menungguku. Selma mengaku, katanya. Bukti audit penggelapan 5 tahun lalu menghancurkannya. Dia didakwa. Percobaan pembunuhan. Kepemilikan senjata ilegal. Pemalsuan dokumen. Konspirasi pencurian aset. Penggelapan perusahaan. Vonisnya, 30 tahun penjara. Semua aset pribadinya disita negara. Karma datang, tuntas. Fikri divonis 2 tahun. Karena kesaksianku dan tindakannya melindungiku, hukumannya diringankan. Setahun kemudian dia bebas. Menghilang. 6 bulan berlalu. Aku duduk di kursi CEO perusahaan ayah. Rapat demi rapat. Keputusan demi keputusan. Aku membersihkan semua orang loyal Selma. Aku bekerja 20 jam sehari. Aku bukan lagi anak emas yang naif. Aku adalah pemimpin. Aku juga mendirikan Yayasan Cahaya Ayah. Beasiswa untuk anak-anak miskin. Warisan ayahku kini tidak hanya uang, tapi harapan. 3 tahun kemudian, aku berdiri di depan makam ayah. Menaruh bunga sedap malam. Perusahaan baik, yah, yayasan sudah meluluskan angkatan pertama. Pak Rahman berdiri menungguku. Lalu berkata pelan. Selma sakit. Kanker paru-paru stadium akhir. Dia minta bertemu. Aku datang. Ruangan rumah sakit penjara itu sunyi. Selma kurus. Hampir tidak dikenali. Matanya masih sama, tapi penuh ketakutan. Kamu datang untuk lihat aku mati. Aku datang untuk menutup buku. Dia meminta dipindahkan ke rumah sakit swasta. Aku menggeleng. Kamu harus membayar semua yang kamu lakukan. Aku berbalik. Selamat tinggal, Kak. Dia berteriak memanggil namaku. Aku tidak menoleh. 6 bulan setelah itu, aku dalam perjalanan dinas yayasan. Berhenti di rumah makan kecil di Pantura. Seorang pelayan datang. Seragam biru pudar. Kulit gelap terbakar matahari. Matanya. Aku kenal. Fikri. Kami saling menatap. Dia gemetar. Menunduk. Pergi tanpa bicara. Aku duduk diam. Karma menemukan jalannya sendiri. Tidak berisik. Tidak dramatis. Tapi adil. Aku kehilangan suami. Aku kehilangan kakak. Tapi aku menemukan diriku sendiri. Dan kebebasanku.